ini bagaimana kita memakmurkannya. Jangan kita serahkan ke ketua masjid aja, karena masjid ini adalah milik kita bersama. Jadi seandainya ada saran-saran, silahkan disampaikan aja, bebas kok. Mau saran apa saja bebas. Nanti saran itu tentu seandainya perlu kita bicara bersama, akan kita bicarakan bersama. Di sini saya akan menyampaikan program-program kita dari yayasan. Saat ini kita masih program untuk perluasan lahan masjid. Kita akan membeli tanah di sebelah mana? Utara atau selatan? Utara. Itu untuk satu kafling lagi, dana kita masih kurang sedikit. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa kita tanggulangi. Jadi kita butuh dana 1,6 M untuk 160 meter persegi. Tetapi walaupun kita hanya membeli 160 meter persegi, tanah di depannya itu cukup luas, yaitu Faskum, ya hampir sama aja dengan luas tanah yang akan kita beli. Nanti Faskum ini akan kita minta ke Pemda DKI agar diserahkan kepada kita. Ini nanti penggunaannya akan banyak, karena program kita itu sebenarnya sangat banyak, bahwa masjid ini akan dijadikan center of excellence. Itu kalau kita elaborasi itu cukup banyak. Nah, dari dana yang dibutuhkan 1,6 M ini, kita sudah berjanji dengan pemilik tanah akan kita selesaikan dalam 2-3 minggu ini. Karena memang tanah ini sekarang dalam proses pergantian nama di dalam sertifikat hak miliknya. Nah, nanti seandainya ya insya Allah pemilihan tanah ini udah selesai, kita akan berupaya membuat seperti minimarket. Minimarket ini masih kita kita bahas letaknya di mana, apakah di depan sana atau di belakang sana nanti kalau tanah sudah kita beli, atau bagaimana. Ini masih belum selesai, belum final. Nah, kita harapkan apabila kita sudah punya minimarket ini, nah ini bisa membantu masjid. Karena memang kalau kita harapkan infak saja, yaitu turun naik Pak, atau kayak imannya turun naik. Tapi enggak, saya yakin jemaah kita imannya ini naik terus Pak. Jadi tidak, tapi itu ya normal saja ya. Tidak di mana-mana ya seperti itu. Nah, nanti mudah-mudahan seandainya minimarket ini sudah selesai, tambahan penghasilan buat masjid supaya bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Nanti, ini juga diantaranya untuk kita harapkan pendapatan itu juga dari kita akan membentuk travel bureau. Travel bureau ini kita harapkan travel bureau umroh. Nah, ini juga mudah-mudahan ada penghasilan. Dan sebenarnya penghasilan itu kita harapkan dari sekolah yang kita bangun. Tapi sampai saat ini
Ya sekolah gedungnya saja baru jadi. Nah ini kita akan kita promosikan. Ya, kita promosi itu bukan sembarangan, tentu saja promosi yang istilahnya yang pas lah, bahwa sekolah SD kita bangun ini itu yang kita harapkan kita berikan kepada anak-anak bukan pengetahuan umum saja, pengetahuan agamanya, jadi spiritualnya itu akan kita isi. Di antaranya yang pertama tahfiz Quran. Jadi lulusan SD kita ini mereka akan hafal 6 juz Al-Quran. Bayangin tuh kalau anak cucu kita hafal 6 juz Al-Quran, apa enggak hebat? Jangan kayak kita dari dulu kalau salat ayatnya kulhu terus surat Al-Ikhlas. Nah, itu sudah kita buktikan. Mereka dalam acara-acara di sini di aula kita itu memang mereka sudah hafal Al-Quran itu sekitar 6 juz. Nah, mereka juga kita bekali pelajaran bahasa Arab. Nah, nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dapat pelajaran dari Ustadz Faisal dan yang lain-lain, itu ada tafsir Al-Quran juga. Nah, anak-anak kita ini sudah mengerti sedikit-sedikit. Dibacakan ayat sana, mereka sudah mengerti sedikit-sedikit. Dan selanjutnya juga bahasa Inggris. Nah, ini penting karena anak-anak kita ini zaman sekarang ini kalau bahasa Inggris tidak bisa, ketinggalan Pak. Karena apa? Ilmu-ilmu banyak dalam bahasa Inggris, pelajaran-pelajaran. Selanjutnya untuk berkomunikasi ini sangat penting zaman sekarang Pak. Nah itu semuanya sudah dengan bahasa Inggris. Nah kalau anak-anak kita itu bahasa Inggrisnya kurang, nah itu ada minder-mindernya. Nah, kalau minder, namanya anak-anak makin kuncup dia untuk berhubungan dengan orang, wawasannya kurang luas, akhirnya hidupnya gitu-gitu aja. Nah kita berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh anak-anak cucu kita ini. Ke depan Pak, tantangan buat anak-anak itu jauh lebih besar dari kita. Medsos itu sekarang itu sangat mudah sekali untuk dinikmati katanya. Anak-anak sekarang itu masih menikmati karena apa? Kalau buka HP segala aja buka di YouTube itu Pak isinya macam-macam. Nah ini anak-anak ini kalau tidak kita bekali semenjak kecil bahaya buat mereka. Makanya di TK kita juga begitu. Itu kurikulumnya nyambung lah dengan SD. Nah insya Allah nanti kalau kita sudah bisa membuka sekolah-sekolah ini dengan baik, ini kita insya Allah akan kita tingkatkan. Bukan hanya tingkat SD. Ini kalau tingkat SD ini sudah kita lihat hasilnya, nanti akan kita tingkatkan ke SMP. Makanya saat ini kita berupaya untuk memperluas lahan. Lahan ini penting. Karena apa? Kegiatan makin banyak. Dan untuk kita membuka sekolah itu persyaratannya ada tempat bermain anak. Nah, kalau kita sudah bangun ini semuanya nggak ada lagi tempat bermain.
Kita mau minta izin operasional sekolah itu nggak bisa, Pak, kalau lahannya nggak ada. Makanya mulai sekarang itu lahan harus kita perluas. Dan lagi kita untuk membuat misalnya minimarket, untuk kantor-kantor, tour and travel, ini butuh ruangan. Ini kalau yang ada sekarang ini udah penuh, Pak. Itu tempat parkir itu nggak bisa kita pakai untuk bangunan. Kalau kita pakai untuk bangunan, itu nggak ada lagi tempat parkir nanti. Sekarang aja sudah mulai membludak. Kalau parkir, ada kegiatan di Al-Hikmah, parkir sudah sampai kemana-mana. Nah, ini kalau kita bangun lagi tempat parkir akan semakin kecil. Oleh sebab itu, mumpung di sebelah-sebelah Masjid Al-Hikmah ini masih ada tanah kosong, kita manfaatkan. Kalau tidak kita beli sekarang, tanah itu kalau udah jadi rumah semakin susah. Nah, akhirnya nanti Al-Hikmah ini kalau kita punya keinginan mengembangkannya, itu lahannya semakin susah kalau tidak kita mulai dari sekarang. Ya alhamdulillah, ini pembelian lahan dengan biaya yang cukup besar. Sekarang aja 1,4 sudah kita bisa kumpulkan 1,4 M. Ini bangun sekolah ini sekitar 1,4 juga habisnya itu. Jadi dalam waktu 1 tahun ini kita bisa mengumpulkan dana sekitar 2,8 M. Itu hanya baru untuk pembangunan dan rencana pembelian lahan. Belum lagi kita mengadakan kegiatan-kegiatan hari besar umat Islam, kita juga keluar dana cukup besar. Ini setiap Jumat berkah, ibu-ibu dan bapak-bapak coba lihat, itu sekitar 400 porsi ludes. Artinya apa? Apa yang kita perbuat itu memang tepat pada sasarannya. Tidak pernah itu kurang Jumat berkah itu. Berapapun kita kasih itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, berapapun memberikan sumbangan untuk Jumat berkah, ludes semuanya. Jadi saya harap ibu-ibu dan bapak-bapak jangan lupa lah untuk memberikan sumbangan untuk kegiatan kita ini. Saya memang ya, bukan saya aja, kita semuanya itu di WA itu sering dapatkan bagaimana kiprahnya Masjid Jogokarian di Jogja. Hebat kan? Sangat hebat. Ya, itu termasuk cita-cita kita itu, seperti Masjid Jogokarian itu. Dan di masjid itu awalnya kecil aja, masuk kecil itu, sampai sekarang tempatnya juga kecil, Pak. Tapi amalnya, kegiatannya sangat besar. Nah, kenapa mereka bisa berkembang itu? Mereka bukan hanya mengharapkan sumbangan dari jemaahnya yang ada, yang hadir, dan sumbangan itu datang dari mana-mana. Dan mereka juga punya kegiatan-kegiatan yang menghasilkan dana. Mereka itu punya lahan di mana itu, punya sawah, punya macam-macam tuh Masjid Jogokarian ini. Nah, bukan masjidnya yang bekerja sendiri, Pak. Yaitu sumbangan dari orang-orang. Orang kalau sudah percaya dengan masjid, orang itu insya Allah akan berapa saja kemampuan yang akan mereka berikan. Nah, kita juga berupaya untuk membuat kepercayaan jamaah. Kita sebenarnya tiap tahun itu keuangan kita diaudit. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak gak usah takut, ini nanti duit saya kemana nih? Apa ada masuk kantong kiri
atau kantong mana yang tidak ada atau ada kebocoran, nggak ada. Kita jamin itu, karena kita audit dengan apa namanya yang independen, apa namanya Pak Andi? Akuntan publik. Jadi akuntan publik kan nggak mungkin dia macam-macam. Dia periksa kemana aliran dana itu, masuknya berapa, keluarnya berapa. Nah itu cukup besar tuh, per tahun itu sekitar 3M aliran dana jamaah Masjid Al-Hikmah. Jadi mudah-mudahan ini semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pengurus semuanya tetap berupaya memberikan yang terbaik, memberikan ya servis. Ini kita lihat ketua masjid buktinya udah berdiri duduk di depan kita itu sebenarnya menyampaikan apa sih yang diinginkan oleh beliau, apa yang terjadi, dan tujuan beliau adalah menservis ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu-ibu dan bapak-bapak ditanyain apa sih sarannya, apa sih butuhnya, tolong sampaikan aja Pak. Setiap saran dan pendapat itu tidak ada yang salah, mesti baik. Walaupun dari yang berpendapat demikian hanya satu orang misalnya, atau saran-saran yang kontroversial kita katakan sekarang, nggak ada masalah, karena semuanya itu nanti kita juga pengurus akan adakan brainstorming dari saran-saran itu, kita brainstorming apa yang kita lakukan. Sekian saja Pak dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.